prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri. Assalamualaikum Bu Yuyut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Yuyut. Pagi Bu Suki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Yuyut, kemarin saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada Bu Yuyut. Nah, bagaimana nih Bu Yuyut, sudah siap untuk melakukannya? Alhamdulillah sampun siap. Oke, jadi Bu Yuyut, hari ini kita akan melakukan praobservasi dalam kegiatan supervisi klinis nantinya. Nah, tidak lama Bu, kita nanti akan berbincang, bercakap-cakap sekitar 15-20 menit. Nah, kita mulai dari perlu saya sampaikan bahwa tujuan supervisi kali ini adalah ada 3 Bu ya. Yang pertama, pertumbuhan, yakni supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua, perkembangan, yaitu supervisi mendorong guru dalam mengidentifikasi, kemudian merencanakan area pengembangan diri pada seorang guru. Yang ketiga adalah pengawasan, yaitu sarana dalam memonitoring tujuan pencapaian dari suatu pembelajaran. Nah, melalui supervisi akademik ini diharapkan nanti potensi guru dapat dioptimalisasikan dengan kebutuhan yang ada nantinya dan membantu guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan pembelajaran yang baru atau pembelajaran yang dimodifikasi dari pembelajaran sebelumnya. Nah, tidak perlu tegang Bu, jadi kita santai saja karena selama percakapan nanti kita akan menggunakan paradigma coaching, sehingga antara supervisor dan Ibu sebagai yang akan saya supervisi, guru adalah mitra. Jadi kita nanti akan terjadi proses kolaboratif. Begitu ya Bu ya? Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, apa yang ingin Bu Yuyut capai dalam program pengembangan atau kegiatan supervisi ini Bu? Saya ingin meningkatkan performa saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dalam mengajar murid-murid saya. Dan juga saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, berpihak pada murid seperti itu Bu ya. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi nanti adalah Bu Yuyut ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Super sekali ya. Jadi untuk berpihak pada murid, nah bagaimana ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu tersebut Bu? Ukuran keberhasilan dari tujuan saya tersebut adalah saya mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid-murid saya. Oke, berarti Ibu mengatakan bahwa Ibu telah menerapkan pembelajaran berpihak pada murid ketika Ibu telah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Bu ya. Nah, untuk persiapan yang Ibu lakukan agar dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa Bu? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama saya membuat RPP dulu, kemudian media pembelajaran beserta LKPD-nya. Untuk kelas 1 mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya yaitu kosakata. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui media kartu kosakata, siswa dapat merangkai kata dan juga kalimat yang berhubungan dengan suasana di pagi hari. Karena kita menginjak di tema 3, yaitu untuk subtemanya yaitu suasana di pagi hari. Ada 3 tahapan dalam RPP yang saya susun. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan terdiri dari salam, kemudian menanyakan kabar, tepuk, dan juga menyanyi. Kemudian
saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan apersepsi lainnya. Kegiatan yang kedua yakni kegiatan inti berupa mengenali kesiapan belajar murid, pembagian kelompok dalam diskusi kecil. Nanti anak-anak akan saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan dengan kesiapan belajar atau sesuai dengan lancar tidaknya anak-anak dalam membaca. Kemudian penyampaian materi berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid. Dan yang ketiga yaitu penutup berupa kesimpulan dan juga refleksi serta menginformasikan pembelajaran selanjutnya. Selain itu, saya juga menyiapkan kelas yang nyaman bagi murid-murid seperti memastikan kebersihan kelas, kemudian pencahayaan, pengaturan tempat duduk, dan sebagainya. Karena kelas yang nyaman dapat menjadi penunjang pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Oke, jadi sangat kompleks ya Bu ya persiapannya, dari mulai pembuatan RPP, media, LKPD, kemudian Ibu juga memperhatikan prosesnya, tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya dalam RPP tersebut. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan kondisi kelas yang nyaman agar pembelajaran bisa menyenangkan seperti ibu-ibu ya. Nah, dari rencana pelaksanaan yang sudah Ibu sebutkan tadi nih, nah Bu Yuyut itu yang menjadi aspek perkembangannya yang akan diobservasi nanti adalah apa Bu? Aspek Yang apa? menjadi aspek perkembangan yang Ya. hendak diobservasi adalah saat kegiatan inti pembelajaran. Oh, Di setiap proses pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya harus mengetahui kebutuhan belajar setiap murid-murid saya. Saat ini murid saya membacanya berbeda, tingkat kemampuan membacanya berbeda. Sehingga saya memilih untuk menerapkan berdiferensiasi proses dalam pembelajaran dan menjadi aspek perkembangan observasi ini. Kemudian dalam diferensiasi nanti saya akan menyampaikan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Kemudian saya juga akan membantu murid-murid dalam berdiskusi nanti dengan cara dan juga intensitas yang berbeda sesuai dengan kelompoknya. Oke, super sekali Bu Yuyut. Bu Yuyut sudah menjelaskan tadi ya bahwa benar Bu Yuyut akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya Bu ya. Jadi berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu konten, kemudian yang kedua proses, dan ketiga produk. Nah, Bu Yuyut memilih proses gitu nggih. Oke. Nah, jadi sasaran observasi nanti adalah penerapan diferensiasi proses ya Bu ya. Ya. Oke, nah bagaimana nih Bu Yuyut akan melakukan diferensiasi proses yang Ibu maksudkan tadi Bu? Bagaimana? Begini, saya nanti akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi saya bagi berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok yang sudah lancar membacanya. Nanti untuk kelompok 3 untuk kelompok 1 akan ada 3 anak. Oke. Kemudian kelompok 2 yaitu kelompok dengan tingkat membaca sedang. Jadi anak sudah mulai bisa membaca dengan lancar. Nanti untuk kelompok 2 akan ada 4 anak. Sedangkan untuk kelompok 3 yaitu kelompok anak yang kemampuan membacanya masih kurang lancar. Jadi nanti untuk kelompok 3 akan juga ada 4 anak. Jadi total satu kelasnya nanti ada 11 anak. Ketika murid berdiskusi dan menyelesaikan tugasnya, saya memberikan bantuan yang berbeda pula. Jadi sesuai dengan kelompoknya. Yakni saya akan lebih sering membantu kelompok 3 yang belum lancar membacanya. Tingkat kesulitan materi yang akan saya berikan sebagai bahan diskusi tiap kelompok juga akan berbeda. Untuk kelompok 1 tentunya kosakatanya lebih banyak, sehingga mereka dapat merangkai kata lebih dari 4 kosakata. Merangkai katanya dalam apa Bu?
Dalam sebuah kalimat atau sudah cerita atau apa? dalam sebuah kalimat. Oke. Jadi untuk bentuk sederhana dulu. Oke. Untuk kelompok 2, nanti kosakatanya juga cukup banyak, sehingga mereka bisa menyusun kalimat dari 3 kosakata atau lebih. Untuk kelompok yang ketiga, kosakata yang diberikan lebih sedikit, Bu, sehingga mereka dapat membuat kalimat sederhana dengan 2 kosakata atau lebih. Oke. Nah, super sekali ya perencanaan atau definisi rancangan pembelajaran yang menjadi observasi kita nanti ya Bu ya. Sungguh jelas sekali ya. Nah, Bu Yuyut tadi sudah menyebutkan sampai hal yang terinci, sampai materi atau pengelompokannya, bantuannya sudah terperinci. Nah, hal-hal apa saja yang sudah ada, yang Ibu rasa itu sudah ada, kemudian bisa membantu keberhasilan dari sasaran observasi yang Ibu jelaskan tadi, Bu? Begini, untuk hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan dari sasaran observasi adalah persiapan yang matang, yakni yang berkaitan dengan RPP, kemudian media pembelajaran, dan juga LKPD. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bu, pengelolaan kelas juga seperti kebersihan kelas, pencahayaan, tempat duduk, dan lain sebagainya. Dukungan dari semua pihak yang terkait juga ikut membantu saya. Oke, luar biasa ya. Persiapannya sudah matang ini ya, sudah siap action ini. Nah, selain hal-hal yang sudah ada, yang sudah bisa membantu Ibu nantinya dalam keberhasilan, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Nah, Bu Yuyut tadi juga menyebutkan bahwa Bu Yuyut memperoleh dukungan dari semua pihak. Nah, dukungan yang bagaimana yang Ibu perlukan, Bu? Untuk dukungan moral dari kepala sekolah, saya juga butuh. Kemudian kolaborasi dengan murid dan juga dengan teman-teman sejawat, dukungan kepercayaan juga dari wali murid, dan juga dukungan dari Bu Sugi tentunya sebagai supervisor saya. Oke, baik. Saya akan mendukung sepenuhnya Ibu, dan siap membantu jika Bu Yuyut membutuhkan bantuan saya. Nah, kapan nih Bu Yuyut akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya yang sudah luar biasa tadi ya, persiapan matang, sangat matang sekali nih. Kapan ini? Besok, Bu, hari Selasa. Oke, jadi besok hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 gitu ya. Iya. Oke, jadi saya nanti minta izin, besok saya akan berkunjung ke kelas Ibu Yuyut. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang saya temui besok di kelasnya Bu Yuyut. Begitu ya Bu Yuyut ya? Oke. Nah, satu lagi Bu, ayo kita sepakati kapan waktu refleksi atau percakapan pra-observasi nanti Bu? Kapan? Besok saja ya Bu, setelah selesai kegiatan pembelajaran. Jadi mari kita lakukan refleksi bersama. Oh, gitu, berarti langsung ya setelah pembelajaran langsung kita mengadakan refleksi gitu ya. Iya. Oke, biar masih ingat gitu ya. Oke. Nah, baik, terima kasih Bu atas percakapan pra-observasinya hari ini. Selamat bertugas, semoga proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya nanti berhasil, kemudian Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman tentunya untuk murid-murid Ibu gitu nggih. Selamat bertugas, kita bertemu lagi besok Bu Yuyut nggih. Oke, terima kasih Bu Yuyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sugi. Sami-sami, sama-sama Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuyut. Selamat siang Bu Sugi. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Yuyut tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di muridnya Bu Yuyut kelas 1. Nah, bagaimana perasaan Bu Yuyut sekarang? Alhamdulillah saya senang Bu karena saya bisa menerapkannya dan juga ini pertama kali bagi saya. Oh, berarti ini pertama kali Bu ya? Iya. Ya. Saya ikut senang juga nih Bu. Nah, menurut Bu Yuyut, tujuan kegiatan pasca observasi ini apa ya Bu? Saya ingin melakukan refleksi Bu. Jadi menganalisis hasil data observasi pembelajaran yang saya dapatkan tadi atau yang sudah saya lakukan tadi. Oke, baik Bu. Nah, dengan refleksi nanti, hasil yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Saya ingin mengetahui kelebihan dan juga kekurangan yang telah saya lakukan, dan juga saya ingin memperbaiki kesalahan apa yang telah saya lakukan pada pembelajaran ini. Oke, baik. Jadi Ibu ingin tahu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kalau ada kekurangannya, Ibu mau untuk memperbaiki kekurangan tersebut gitu ya Bu ya? Betul. Oke, nah apa yang sudah Bu Yuyut lakukan pada saat mengajar tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Yuyut inginkan pada pra-observasi sebelumnya Bu? Begini, saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak, dan juga saya telah melakukan dengan semaksimal mungkin. Oke, berarti Bu Yuyut merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya Bu ya? Iya. Oke, nah sekarang apa yang Ibu rasakan saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu? Saya merasa lebih siap dan juga lebih semangat ya Bu ya dalam memimpin pembelajaran, dan juga pada saat diskusi kelompok tadi, di mana anak kelas 1 masih sangat sulit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi saya harus membimbing mereka dengan sabar dan juga tetap fokus terhadap anak-anak. Oke, gitu Lena. Dari ceritanya Bu Yuyut tadi ya, inspirasi apa Bu yang muncul ketika Ibu merasakan pengalaman yang seperti yang Ibu ceritakan tadi? Dari pengalaman saya tadi, saya terinspirasi untuk sering-sering melakukan diskusi kelompok karena saya lihat anak-anak aktif dan juga senang untuk melakukan kegiatannya, dan juga saya berpikir untuk melakukan pembelajaran anak-anak berpasangan dengan cara berpasangan. Jadi anak-anak bisa berpasangan dengan temannya untuk latihan membaca atau yang lainnya. Oh, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Dari yang awalnya tadi Bu Yuyut cuma ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses pada muridnya Bu Yuyut, sampai sekarang timbul inspirasi yang semuanya itu tentunya berpihak pada murid, seperti itu Bu ya? Iya. Oke, nah dari serangkaian tahapan tadi Bu, apa yang sudah Ibu pahami? Saya sudah pahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan kesabaran dan juga keterampilan dalam membimbing diskusi kecil, dan juga butuh porsi yang tepat pada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda dan juga melakukan bantuan, dan juga anak-anak bisa mendapatkan bantuan yang berbeda di setiap kelompok. Oke, jadi Bu Yuyut merasa tadi itu anak perlu bantuan yang berbeda seperti itu ya, tiap kelompoknya sesuai dengan kebutuhan si anak, kemampuan si anak. Nah, senada dengan Bu Yuyut, dari hasil observasi yang saya lakukan adalah memang benar bahwa Bu Yuyut tadi telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara baik, sudah maksimal, terbukti adanya pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka membaca, kemudian sudah terjadi diskusi kelompok kecil, kemudian terlihat tadi Bu Yuyut juga sudah membantu masing-masing kelompok yang kemampuan muridnya itu berbeda. Nah,
perbedaan kemampuan ini Bu Yuyut lakukan dengan memberikan bantuan yang berbeda pula, perlakuan yang berbeda pula. Nah, namun benar kata Bu Yuyut tadi ya, bahwa saya tadi juga melihat Bu Yuyut tadi apakah merasa kurang maksimal di kelompok 3 tadi yang kurang lancar membaca, Bu? Iya, tepat sekali Bu Suki. Jadi saya tadi merasa untuk kelompok 3 saya kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak, dan juga saya hanya terpaku untuk menyelesaikan pembelajaran. Saya kurang membantu untuk anak-anak di kelompok 3 yang kurang lancar membaca. Oke, berarti Bu Yuyut merasakannya nggih. Iya. Jadi ada apa ya? Ada semacam sesuatu yang menarik, yaitu bahwa Bu Yuyut terpaku pada waktu, sehingga kurang memberi anak-anak untuk mengeksplor untuk latihan membacanya, gitu Iya. nggih. Oke. Nah, sekarang dari kesadaran yang telah Ibu peroleh tadi, apa ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuyut, atau apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu Yuyut? Jadi begini, untuk yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan keterampilan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan juga yang saya lakukan ke depannya adalah saya belajar mandiri melalui workshop atau pelatihan, dan juga kolaborasi atau diskusi bersama teman sejawat. Saya juga akan membimbing murid-murid yang belum lancar membaca agar lebih lancar membaca di waktu istirahat atau pulang sekolah. Setelah murid-murid lancar membaca, saya akan belajar dan latihan keterampilan membimbing diskusi, dalam hal diskusi. Oh gitu. Nah, baik sekali Ibu Yuyut ya. Tadi ada beberapa ya yang sudah diutarakan oleh Bu Yuyut. Nah, di antara yang Ibu sebutkan tadi, ada yang mengikuti workshop atau mengajarkan anak latihan membaca atau belajar dalam keterampilan membimbing dalam diskusi. Nah, kira-kira di antara yang tadi Ibu sebutkan, mana yang untuk secepatnya bisa Ibu lakukan untuk saat ini? Untuk yang secepatnya bisa saya lakukan yaitu membimbing anak-anak untuk lancar membaca. Jadi biar anak-anak lancar membaca dulu, Bu. Oh gitu ya, karena masih kelas 1 gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bisa lancar membaca. Nah, kira-kira itu kapan Bu Ibu ingin mengajarkan untuk latihan membacanya, itu kapan? Untuk latihan membacanya saya mulai dari besok. Saya mulai besok pada saat istirahat atau pada saat pulang sekolah. Oke, baik. Cepat sekali ya, jadi mulai besok Bu ya. Iya. Nah, baik Bu Yuyut, kita sudah berada di penghujung percakapan di proses pasca observasi ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu tarik dari semua rangkaian kita tadi? Kesimpulan apa yang bisa Ibu tarik? Kemudian apa yang akan Ibu lakukan yang berbeda di kemudian hari, Bu? Kesimpulan yang saya tarik dari serangkaian kegiatan ini adalah setelah saya disupervisi oleh Bu Siti, saya semakin semangat dan juga percaya diri dalam mengembangkan performa saya sebagai seorang pendidik. Saya juga telah membuat rencana aksi dari pengembangan diri saya untuk ke depan. Dan ini adalah pengalaman pertama saya supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Jadi sungguh luar biasa ya Bu pengalaman supervisi klinis kali ini. Semoga ke depan akan ada lagi kegiatan supervisi akademik yang seperti ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih juga, saya juga terima kasih Ibu Yuyut sudah mau untuk disupervisi, kemudian sudah mau untuk mengembangkan diri Bu Yuyut sendiri. Kemudian semoga Bu Yuyut bisa melakukan aksi nyata yang sudah Ibu rancang di rencana aksi yang telah Ibu ceritakan tadi Bu ya. Kemudian semoga kita nanti bisa melakukan supervisi dengan paradigma berpikir coaching ini lagi Bu ya. Jadi Bu Yuyut terima kasih juga, selamat melaksanakan tugas selanjutnya Bu. Semangat untuk mengajar anak-anak kelas 1 Bu ya.
Oke, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Suti. Iya, sama-sama Bu Yuyun. Ibu Pertiwi